Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada idola-idola dari Kokpi 7, yaitu hari ini kita kedatangan tamu yang sangat penting dari Menpan dan Inspektorat Jenderal Perhubungan Udara. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan selamat pagi kepada tim evaluasi PAN RB di kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 dan Bapak Wahyu Aji dari Inspektorat Jenderal Perhubungan Udara serta Bapak Ferdinand Nurdin selaku Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7. Mungkin untuk mempersingkat waktu kayaknya langsung saja ya Ibu Bapak saya mulai sesi wawancaranya dan diskusinya. Kita di sini diskusinya mungkin santai dan mengalir aja ya Bu, Pak. Jadi yang pertama saya akan nanyakan dulu kepada tamu kehormatan kita yang sangat cantik ini, Ibu Nila. Nah, satu-satunya perempuan ya. Iya ya Bu ya. Jadi pertanyaan saya di sini tentunya secara umum aja sih ya Bu. Apa sih sebenarnya tujuan dan maksud Ibu Nila ini selaku pihak penilaian BBBM dari Menpan untuk menghadiri kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 7 ini? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat. Baik, terima kasih Mbak Fira. Jadi saya memperkenalkan diri, saya Dianita Evonilasari, kami dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pagi ini berkesempatan untuk mengunjungi kantor Otoritas Bandara 7 Balikpapan dalam rangka untuk verifikasi lapangan terhadap pembangunan ZI BBBM yang sudah dibangun oleh kantor Otban 7 ini sejak tahun 2020 ketika mendapatkan predikat WBK. Jadi pada saat mendapatkan predikat WPK, masing-masing unit kerja kan diminta untuk melakukan pembangunan gitu kan, minimal 2 tahun sebelum nanti teman-teman di TPI atau teman-teman di Inspektorat Jenderal akan melakukan penilaian. Jika nanti unit kerja tersebut dinyatakan memang sudah siap, sudah layak untuk diajukan untuk penilaian WBBM, maka teman-teman di TPI atau Inspektorat Jenderal akan mengajukan unit-unit tersebut untuk dilakukan penilaian oleh tim penilaian nasional, dalam hal ini kami. Jadi teman-teman di Otban 7, Pak Ferdinand selaku Kepala Otban 7 sudah melakukan pembangunan zona integritas menuju WBBM, terutama di Otban 7 ini. Nah, dalam kurun waktu 4 bulan, tadi seperti disampaikan oleh Pak Ferdinand, kami akan melihat apa saja yang sudah dibangun oleh kantor Otban 7 ini setelah mendapatkan predikat WPK-nya di 2020. Apa saja kedeltaannya, mungkin dari sisi inovasinya, dari sisi mungkin pelayanan kepada stakeholder-nya. Tadi kami juga berkesempatan untuk melakukan audiensi meskipun cuma sebentar ya dengan teman-teman di stakeholder. Jadi kami di situ akan melihat seperti apa pelayanan yang sudah dibangun oleh Otban 7 Balikpapan ini. Tentunya kami juga melakukan verifikasi dokumen, karena kalau kita lihat di siklus awal untuk evaluasi, yang pertama adalah pengajuan dulu oleh teman-teman di Inspektorat Jenderal, kemudian ada tahapan seleksi administrasi, setelahnya kemudian ada tahapan analisa dokumen, setelah analisa dokumen ada tahapan wawancara lewat Zoom meeting. Kemarin Pak Ferdinand berkesempatan untuk memimpin rekan-rekan di Otban 7. Nah, yang puncaknya adalah hari ini kami melakukan verifikasi lapangan terhadap Otban 7. Nah, nanti setelah kami kembali ke Jakarta, kami akan melakukan panel evaluasi dengan teman-teman di unit kerja di Kedeputian RP Kunwas. Kami akan melakukan peer review ya terhadap unit-unit kerja yang sudah kita datengin, yang sudah kita wawancara, seperti apa perkembangan dari Otban 7 Balikpapan ini ketika sudah mendapatkan WPK-nya di 2020, kedeltaannya seperti apa ketika diajukan kembali yang keempat kali menurut tadi Pak Ferdinand untuk di pembangunan WBBM. Mungkin itu saja Mbak Safira secara garis besar tujuan maksud kedatangan kami. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Nila. Jadi setelah melakukan kunjungan yang cukup singkat ini terhadap Otban 7 akan dilakukan panel evaluasi ya Bu, Betul, yang nantinya iya. akan dapat diajukan untuk WBBM atau tidak. Ya, prosesnya ini masih kurang lebih 2/3 lah gitu, Iya. sampai nanti ada panel, kemudian kita akan melihat dari sisi ada clearance ya, Iya. clearance dari teman-teman di KPK, clearance dari teman-teman di Ombudsman, clearance dari teman-teman di Komjak, dari Komisi Yudisial dan lain-lain, sampai nanti akhirnya
pimpinan akan mengusulkan ke Bu Menteri terkait dengan siapa saja unit kerja yang memang secara penilaian layak dinyatakan untuk mendapatkan WBK dan WPPM. Seperti itu proses Iya, keseluruhannya. Bu. Masih lama ternyata ya jalannya. Perjalanan Sebentar aja ini. sih, karena Desember itu kita harus sudah Oh, mengumumkan iya, pada iya, saat iya. hari anti korupsi. Iya, semoga bisa mencapai WBBM ya Pak, Amin. kantor kita ya Pak. Baik, terima kasih Bu Nila. Mungkin selanjutnya saya juga mau dengar ini Pak, dari tadi kan sisi penilaiannya bagaimana, seperti apa dan tahapannya. Kemudian dari kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 7 sendiri, Bapak Ferdinand selaku kepala kantor, bagaimana sih Pak perkembangan dan apa saja yang telah Bapak lakukan untuk mencapai WBBM ini? Iya. Terima kasih Mbak Vira. Iya. Makasih Bu Nila dari MPN Pak Ir. Makasih sebagai pembina kami. Ini kalau kegiatan ini merupakan mungkin yang kedua kalinya Bu. Jadi bisa dikatakan kalau untuk WBBM 2 kali, kalau WBK saya dulu meraih WBK itu kami dengan Direktur Navigasi Bu. Jadi saat itu kami di Direktur Navigasi, Iya, iya, iya. saya WBK-nya sebagai dengan Bapak. PIC-nya sebagai humas, alhamdulillah dapat WBK. Terus sama Pak Ir mungkin sama pimpinan pusat saya dipindah ke Kalimarau, alhamdulillah dapat WBBM. Nah, terus sekarang disuruh di sini harus dapat WBBM lagi guys. Sebenarnya WBBM saya. Jadi apapun Iya, itu iya. tapi Bu dengan Tugas. dengan tugas dan tanggung jawab saya yang notabene sangat singkat, saat ini baru berjalan 4 bulan, ini merupakan satu challenge buat saya, bukan suatu harangan atau rintangan, tapi challenge buat saya bagaimana apa yang sudah saya miliki, pengalaman kami yang minim di bandara, di kantor pusat, dari WBK, itu kami implementasikan di sini Bu. Dan tadi Ibu bisa lihat dari hasil surveinya, saya konsen di 4. Yang pertama software itu lebih kepada prosedur-prosedur di zaman era kami pastikan bahwa dokumen-dokumen yang kaitan dengan tupoksi kami baik dari safety security maupun pelayanan sudah terupdate, sudah ditetapkan di era kami. Itu dari softwarenya. Terus dari hardwarenya, peralatan-peralatan yang notabene mungkin diperlukan untuk dikalibrasi, peralatan yang diperlukan yang maintenance itu sudah kita sebisa mungkin semaksimal mungkin walaupun dalam kondisi efisiensi seperti ini kita optimalkan untuk sebagai penunjang teman-teman dalam melaksanakan tugas. Lalu terhadap software, hardware, liveware terkait SDM Bu. SDM pun alhamdulillah Bu, baru kami jalan 4 bulan ini kami sudah rencana yang diselenggarakan sudah bekerja sama dengan 2 Poltek Bank Bu, yaitu Poltek Bank Makassar dan saat ini Poltek Bank dari Palembang Bu. Nah, ke depan di bulan Oktober itu ada 4 Poltek Bank lagi nambah Bu. Ada PPIC Pak, ada BP3 Curug, lalu ada juga Poltek Bank Jayapura dan Poltek Bank Surabaya. Itu bentuk komitmen kami di manajemen dalam hal pengembangan kompetensi SDM Bu di sini. Tapi kami bersama-sama dengan Poltek Bank juga, salah satunya dari Poltek Bank Makassar, bukan hanya konsen di SDM yang internal kami, tapi kami juga mengikut sertakan partisipasi masyarakat Bu. Kami menyekolahkan masyarakat yang ada di wilker kami, khususnya yang ada di Balikpapan sekitarnya masyarakat, lalu ada di wilker kami dari beberapa bandara, pemerintah daerah maupun dari perusahaan-perusahaan. Itu bentuk komitmen kami bahwa menyatakan bahwa hadirnya pemerintah yang mana diwakili oleh Otban bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pengembangan kompetensi. Nah, itu terkait dengan LAVER, lalu terkait dengan environment. Yang keempat adalah Ibu bisa lihat di era kami yang kurun waktu yang sangat pendek, 4 bulan jalan ini, ada beberapa inovasi-inovasi yang kami lakukan dari sebelumnya nggak ada menjadi ada. Contoh di kegiatan hari Jumat, yang biasanya hanya Jumat sehat, di era kami sudah ada namanya selang-seling Jumat bersih dan Jumat religi. Terus ditambah lagi setiap sholat Jumat ada Jumat berkah Bu. Itu pun sebagai sumbangan dari teman-teman dalam hal berinfak dan bersedekah. Jadi kami terus mengajarkan bagaimana cara-cara membangun manusia itu bukan hanya jasmani saja, tapi secara spiritual juga kita bangun juga. Itu kesadaran mereka selain dibantu dari infaknya para jamaah. Jadi terus inovasi-inovasi itu terus kami lakukan Bu. Perubahan itu kami lakukan karena kami yakin bahwa seseorang pimpinan itu berhasil di dalam suatu organisasi itu dia mau melakukan suatu perubahan dan melakukan suatu warna, dan itu mungkin dari komitmen kami, dan kami pastikan juga Bu di kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nila dari MPRB dan dari Pak Irjen, Pak Ir4 yang sudah mendampingi kami dalam hal kegiatan ini. Tapi kami pastikan bahwasanya ini adalah keempat kalinya kami mencoba ikut ajang ini. Nanti dapat atau tidak dapatnya, kami tetap memberikan pelayanan prima yang terbaik buat masyarakat. Mantap. Itu yang mungkin yang bisa menjadi komitmen. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ferdinand. Jadi memang ya Pak, meskipun 4 bulan ini emang
Masih Prosesnya singkat kelihatannya iya, ya, masih tapi sudah banyak dilakukan oleh iya, Partai Gunan betul. dalam Tentunya juga ke dalam masyarakat luar. Jadi yang merasakan nggak cuman di Yakban, tapi masyarakat luar juga merasakan itu ya Pak, Ibu. Eh, jadi mungkin langsung saja ya Pak, karena mengingat waktunya hanya sedikit. Saya akan bertanya nih kepada Bapak Wahyu Aji selaku Bapak IR4, dapat dijelaskan nih Pak terkait perkembangan kantor otoritas bandar udara wilayah 7 menurut sudut pandang dari Inspektorat Jenderal. Baik, terima kasih izin Bu Nila, Pak Bandara. Baik, jadi terkait dengan WWPM atau wilayah bersih bebas melayani. Jadi dari saya menyampaikan pertama dari Kementerian Perhubungan. Dari Kementerian Perhubungan itu ada WPK WWPM itu ada 15, sedangkan yang WWPM adalah ada 4. Jadi kalau yang WPK mohon maaf karena nggak terlalu hafal, saya bacakan saja ya. Oh, iya, Jadi yang WPK itu yang pertama dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Curug. Kemudian dari Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak. yang diajukan tahun ini ya Pak? Ya, yang tahun ini. Kemudian Kantor UPPU Mutiara Sis Al Jufri Palu, itu WPK. Kemudian Terminal Tipe A Patriark Blitar, itu WPK juga. Kemudian Kantor UPPU APT Pranoto Samarinda. Terus kemudian Kantor UPPU Gusti Samsir Alam Kota Baru. Terus kemudian Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Kemudian Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar. Kemudian Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi. Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta. Kantor UPPU Halu Oleo Kendari. Kemudian Politeknik Transportasi Darat Bali, ini adalah WPM. Kemudian Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 7 Balikpapan. Ya, ini adalah yang dipimpin oleh Pak Ferdinand. Kemudian Direktorat Navigasi Penerbangan. Kemudian Distrik Navigasi Tanjung Priok. Ya, ini adalah yang 4 tadi adalah WPM. Nah, untuk mendapatkan WPM harus pertama adalah WPK. WPK untuk Ban 7 sudah mendapatkan 2020. Nah, setelah saya sendiri melihat kemudian perkembangan dari 2020 sampai saat ini, perkembangannya selalu ada. Dari untuk persyaratan apa itu untuk BBM, otomatis harus melihat bahwa yang sudah dicanangkan di BPK wilayah bebas korupsi ini perkembangannya apa saja, ya. Inovasinya apa saja kami lihat. Kemudian dari tim internal, dari TPI, tim penilai internal itu oleh Inspektorat Jenderal, maka itu yang mengusulkan kepada Kementerian Menpan untuk mendapatkan WPK dan WWPM. Kemudian dievaluasi lagi oleh Kemenpan, maka mendapatkan 15. Antara lain yang 4 adalah WWPM, harus sudah WPK, dan yang 11 adalah sudah untuk WPK. Itu. Tujuannya saya kira sama dengan tadi pun kita sampaikan, ini adalah untuk perbaikan, untuk pelayanan kita kepada masyarakat, ujungnya adalah supaya betul-betul masyarakat di Balikpapan ini dalam menggunakan bandara di Balikpapan ini betul-betul terlayani dengan baik dan betul-betul sesuai dengan apa itu predikat WPPM, yaitu wilayah bersih, bebas dan melayani. Sehingga betul-betul apalagi Balikpapan ini adalah dekat dengan IKN. Nah, karena dekat dengan IKN, otomatis harus pelayanan kepada masyarakat betul-betul itu adalah nomor 1. Sehingga dengan Pak Ferdinand di sini pelayanan semakin lebih baik dan tentunya kembali kepada masyarakat. Semua yang menggunakan Bandara Balikpapan akan menjadi lebih baik. Karena apa? Bandara Balikpapan semakin maju ke depan tentunya dengan adanya IKN nanti suatu ketika sudah ramai dan sebagainya, sudah ditempati semua, otomatis bandara akan menjadi lebih ramai lagi. Dan pelayanan kepada masyarakat tentunya akan menjadi lebih banyak. Sehingga persyaratan apa yang ada di WPPM itu saya kira kami berani mengusulkan karena pelayanan itu sudah dilaksanakan dari inovasi-inovasi yang ada. Tinggal ini, maka WPPM ini perlu adanya pengakuan atau verlap. Saatlah sekarang kita menunggu dari Bu Mila dan tim untuk melakukan verlap. Benar nggak melihat
potretnya, apakah betul dokumen yang disampaikan sesuai dengan yang ada di lapangan. Setelah itu akan dibawa Bu Nilam, nanti akan di tim penilai nasional, dan ujungnya dalam tahun ini harapan kami semoga Outbound 7 predikatnya mendapatkan predikat BPPM. Amin. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bapak Wahyu Aji selaku IR4 atas penjelasannya menurut sudut pandang dari Inspektorat Jenderal Perhubungan Udara. Baik teman-teman, mungkin sudah di akhir penghujung podcast kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua mendapatkan wawasan terkait penilaian BBBM dari tamu-tamu penting kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi fans-fans Berat Kokpit 7. Dan saya akhiri, terima kasih kepada Bapak Irjen, kemudian Ibu Nila selaku tim Menpan, dan Bapak Ferdinandudin selaku Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.